Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selesai. Judul firman Tuhan hari ini adalah cara hidup yang baru di dalam Kristus. Cara hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia mengalami perpindahan sejak dia dibaptis air, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, barang siapa percaya kepada Yesus, mereka harus dipermandikan, mereka harus dibaptis. Jadi baptisan itu, saudara, bukan perintah organisasi, bukan perintah gereja, bukan perintah hamba Tuhan, pendeta, saudara. Melainkan baptisan adalah perintah Tuhan. Artinya baptisan itu harus. Kenapa? Karena baptisan itu penting bagi Tuhan, saudara. Kenapa penting, saudara? Ternyata di dalam Roma pasal yang ke-6, kita tahu, saudara, apa itu makna dari baptisan. Baptisan itu berbicara tentang perpindahan kita, saudara, orang-orang percaya, dari cara hidup yang lama berpindah kepada cara hidup yang baru, saudara. Ketika kita dibaptis, artinya kita pada saat itu sedang mengalami perpindahan, saudara. Menjadi orang yang hidup di dalam Kristus dengan cara hidup yang baru, dengan gaya hidup yang baru. Ada 3 cara hidup yang baru bagi orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Yesus. Yang pertama, saudara, kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia. Artinya, saudara, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka melakukan firman karena mereka takut akan hukuman. Mereka melakukan mentaati Tuhan, mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan, saudara. Artinya, saudara, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia dipenuhi dengan rasa takut. Kalau tidak melakukan, dia takut dihukum. Dia seperti orang yang di bawah tekanan pimpinan yang otoriter, saudara. Itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dia takut kalau dihukum, artinya dia mentaati dan mentaati. Terpaksa dia mentaati, saudara, karena supaya tidak dihukum. Dia melakukannya hanya dengan rutinitas. Bisa jadi rutinitas supaya dia tidak dihukum oleh Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia, dia mentaati Tuhan. Dia melakukan firman. Bukan karena takut dihukum, saudara. Melainkan karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu, saudara, bahwa hidupnya adalah miliknya Tuhan. Karena dia tahu bahwa kasihnya begitu besar dalam dirinya. Maka dia mentaati Tuhan. Jadi, kita mentaati Tuhan bukan karena takut dihukum, saudara. Melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Ini orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita yang percaya hidup di bawah kasih karunia. Kita melakukan semua perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mati buat kita. Karena Dia sudah memberikan hidupnya buat kita, saudara. Satu gambaran berbicara tentang memberi persembahan atau persepuluhan, saudara. Kenapa kita memberi persepuluhan? Apakah karena kita takut dihukum oleh Tuhan? Kalau kita melakukannya karena kita takut dihukum oleh Tuhan, berarti motivasi kita masih salah, saudara. Tetapi, saudara, orang yang melakukannya, memberi perpuluhan, bukan karena kita takut dihukum. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena kita sudah ditolong oleh Tuhan.
maka kita melakukannya karena kasih. Bukan karena disuruh, bukan karena perintah, saudara. Bukan karena takut, saudara. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara memberi persepuluhan, saudara, harus karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak melakukannya, saudara, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Saudara memberi persembahan. Kenapa saudara memberi persembahan? Apakah karena saudara takut dihukum dalam 1 bulan 4 kali hari Minggu? Kalau setiap memberi persembahan nilainya 10.000 misalnya, saudara. Kalau selama 1 bulan 4 kali berarti 40.000. Bisa enggak kita kasih persembahan di awal bulan 40.000 sekalian? Supaya minggu-minggu ke depan tidak perlu memberi. Boleh enggak seperti itu? Nilainya kan sama, saudara. Ini perlu kita renungkan, saudara. Artinya, kita memberi itu apakah rutinitas? Apakah karena perintah, saudara? Apakah karena tidak enak, saudara? Seharusnya kita memberi buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan nilainya seharusnya tidak sama, saudara. Kalau sama, itu berarti sedang diprogram. Kalau berbeda, bisa terus naik, bisa tambah banyak. Itu karena dorongan kasih. Apakah kasih kita sama kepada Tuhan setiap hari, saudara? Ketika kita mengalami Tuhan, kita begitu bersyukur sama Tuhan. Memberinya sedikit apa banyak. Seharusnya banyak, saudara. Karena merasakan kasih Tuhan yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia. Bukan karena takut oleh intimidasi ketakutan, bukan karena intimidasi akan hukuman, bukan karena hukum yang tertulis, bukan karena takut sama Tuhan, melainkan karena semua kita lakukan karena kita memang mengasihi Tuhan. Semua kita lakukan sebagai wujud bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Ini artinya orang yang hidup di bawah kasih karunia. Haleluya. Artinya dimanapun kita berada, saudara, hukum yang kita ikuti bukan lagi aturan yang baku, saudara. Hukum itu sekarang ada di sini. Yaitu hati nurani kita, saudara. Sekarang ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Yesus ada di sini. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu itu tidak baik, tetapi engkau melakukannya, engkau berdosa. Tidak lagi terikat dengan hukum aturan-aturan seperti hukum Taurat. Melainkan kita hidup di dalam hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu namanya orang yang hidup di bawah kasih karunia, penuh dengan integritas. Dimanapun kita berada, sendirian kita, atau bersama dengan orang banyak, hidup kita selalu takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itulah cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Kemudian cara hidup yang baru yang kedua, saudara, kita mempersembahkan semua anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kita ini sama seperti orang yang sudah mati, kemudian dibangkitkan, dan sekarang kita hidup melayani Dia. Artinya saudara, hidup kita ada hari ini adalah karena kemurahannya, karena kasih karunia-Nya, saudara. Kalau bukan karena kasih karunia-Nya, kita tidak ada hari ini. Itu namanya hidup oleh anugerah. Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, saya buat satu gambaran, saudara. Ketika seseorang sehat, dia tidak mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan semua kemampuannya, saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan dia mengalami sakit, kok sampai titik koma dan hampir tidak ada harapan, saudara.
sampai dokter berkata tidak ada lagi harapan. Saudara, ketika dalam posisi seperti itu, maka seseorang itu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kalau aku diberi kesempatan untuk hidup, saya mau hidup untuk Tuhan. Kemudian hampir mati, saudara. Tidak ada harapan. Karena dia berjanji kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar doanya, Tuhan beri dia kesempatan untuk hidup, dan dia sehat kembali dan hidup. Dan ketika dia hidup sehat, dia berkata, saya mau hidup untuk Tuhan, saya tidak mau hidup sembrono, saya tidak mau hidup untuk diriku, saya mau hidup untuk Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Dulu ketika sehat, dulu ketika dia diberkati, dulu ketika semuanya baik, dia tidak mau menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika seperti ini, dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya saudara, orang yang dalam posisi ini, dia tahu hidupnya oleh karena anugerah. Seharusnya dia sudah mati. Seharusnya sudah tidak ada kehidupan lagi. Seharusnya dia sudah di alam kubur. Tidak ada lagi hidup hari ini. Tapi kalaupun ada hidup hari ini, itu karena anugerahnya. Itu karena kasih karunia-Nya. Jadi kalau saya hidup hari ini, karena Dia, bukan karena saya. Seharusnya kita di dalam Tuhan harus memiliki pemahaman yang seperti ini, supaya kita tidak hidup sembrono lagi, saudara. Kalau orang yang sudah hidup hari seperti ini, saudara, dia akan melayani Tuhan. Dia tidak perlu disuruh untuk melayani Tuhan. Dia akan berikan hidupnya melayani Tuhan. Bahkan tidak disuruh pun dia cari untuk melayani Tuhan. Hidup kita hari ini karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Seharusnya kita akan mati. Seharusnya kita kan sudah ditolak oleh Tuhan. Kita ada hari ini, kita diterima. Diampuni dosanya, dibenarkan. Semua karena kebaikan Dia. Itu seharusnya sudah cukup bagi kita, saudara. Untuk mengubahkan hidup kita. Untuk menolong kita. Supaya kita hidup menjadi lebih baik. Yang ketiga, saudara. Cara hidup yang baru di dalam Kristus yang ketiga. Menjadikan diri kita hamba kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Menjadikan kita hamba kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Artinya setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Jangan berpikir hamba Tuhan itu pendeta saja, saudara. Yang melayani saja. Salah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dijadikan hamba kepada Tuhan. Artinya hamba itu adalah doulos. Hamba itu adalah pelayan. Hamba itu adalah pembantu. Hamba itu adalah zongos, saudara. Hamba itu tidak punya hak lagi atas dirinya. Melainkan di Tuhan yang punya hak terhadap dirinya. Kita di dalam Tuhan adalah hamba Tuhan. Kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Dia yang punya hak terhadap kita, saudara. Bukankah Paulus berkata, hidup yang kuhidupi bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa lagi, saudara, hidup semau kita. Karena ada yang memiliki kita, yaitu Yesus. Tahukah saudara, kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dibeli dengan lunas. Kalau kita sudah dibeli oleh pemilik kita, berarti Dia yang berkuasa atas kita. Dia pemilik terhadap kita. Kita tidak punya hak terhadap diri kita, saudara. Amin, saudara-saudara. Hidupilah cara hidup yang baru. Setiap hari, jadikan hidup kita hamba bagi Tuhan. Mati terhadap diri kita. Dan Dia yang hidup dalam kita. Kita hidup bagi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya harus mengalami perpindahan ini, saudara. Maka hidupnya akan terus bertumbuh. Maka hidupnya akan terus mengalami pertumbuhan, kemajuan
di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang keluar masuk gereja, melainkan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa rohani di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal cara hidup baru yang kita hidupi di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Yang kedua, kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk melayani Kristus. Dan yang ketiga, kita menjadikan diri kita hamba kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, marilah hidup di dalam cara hidup yang baru setiap hari, karena kita sudah berpindah kerajaan, kita sudah berpindah posisi, saudara, dan sekarang kita hidup di dalam zonanya Tuhan, di dalam zonanya Allah. Kita sedang hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus yang sudah dibangkitkan itu, saudara. Kalau Yesus yang sudah dibangkitkan itu tidak mati lagi, saudara, dia melainkan hidup untuk selama-lamanya. Dosa tidak berkuasa lagi atas Yesus, saudara. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya, melainkan dia yang berkuasa terhadap maut. Demikian kita hidup bersama dengan Kristus di dalam cara hidup yang baru, menjadi orang-orang yang luar biasa, saudara, yang tidak dikuasai maut, yang tidak dikuasai dosa, menjadi orang pemenang di dalam Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Oh rabakata karya rabasanda karya namahu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cara hidup yang baru. Tuhan, terima kasih buat cara Tuhan yang luar biasa, memindahkan kami dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, supaya di dalam hidup yang baru kami hidup dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup yang baru kami bersama bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam zona kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan. Oh, demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami tidak hidup lagi di dalam kuasa dosa, kuasa maut, melainkan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Berkat melimpah ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, demi nama Yesus aku berdoa buat setiap kami yang menyaksikan program ini, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah demi nama Yesus, bahwa mereka berpindah Tuhan dari satu alam kepada alam yang baru, hidup di alam kemuliaan Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Celikan hati setiap kami, celikan mata setiap kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, supaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Demi nama Yesus, mereka yang hidup di dalam persoalan Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir menjamah mereka. Tuhan, segala persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan aku berdoa, mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Bahkan sumber-sumber ekonomi mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau membuka jalan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.